3 akan menampilkan drama yang berjudul Tangga Warna. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reva Devianti. nama saya Denny Mulyana. Nama saya Aprianti Putri Zahra. Nama saya Ajri. Nama saya Ilham. Nama saya Alki. Nama saya Febian. Nama saya Rehan Nabil. Kami mempersembahkan Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggahan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan ngilis terus. Kalau Dinda bersedih, Kanda juga ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, Ya, supaya Ratu tidak bersedih terus, bagaimana kalau kita mengangkat seorang anak saja? Tidak, saya tidak setuju dengan seorang anak. dia penasehat. Anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Ya sudah, Sudahlah Dinda, jangan ngilis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk berdoa agar kita dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, Dinda turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putra. Putra kita tampan dan lucu ya Dinda. Iya Kanda, kita harus bersyukur karena kita dikaruniai seorang anak. Bagaimana kalau kita kasih nama Gilang Rukman? Dinda setuju-setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah seorang penasihat kerajaan. ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka ragam hadiah untuk putra Baginda. Ya, terima kasih Paman. Ya, Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmana tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi remaja yang sombong dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putra pun tumbuh menjadi remaja tampan di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putra akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, ya, tolong buatkan gelang dari emas dan permata buat putra saya. dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan gelang yang paling indah di dunia. Karena ia sangat menyayangi putra raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambut dengan sangat gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putra yang tampan berkarisma muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi ketampanannya. Aku jadi iri melihatnya. Putra menerima gelang itu, lalu ia melihat gelang itu sekilas. Kemudian, Putraku, hari ini hari ulang tahunmu. Ini adalah hadiah dari rakyat untuk kamu. Gelang apa ini? Aku tidak mau memakainya. yang
indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening, tiba-tiba Ratu Purbamanak menangis melihat perilaku putranya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamanak menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Kan tiba-tiba air meluap. Bukan air, ini banjir. Itu tuh banjir.